Perburuhan Internasional menghendaki adanya satu hukum mengenai perburuhan yang sama atau sederajat yang berlaku di tiap negara, sehingga terdapat kesatuan hukum dalam soal perburuhan di seluruh dunia. Organisasi Perburuhan Internasional menjalankan fungsi sebagai pembuat standar perburuhan internasional yang berupa konvensi dan rekomendasi. Deklarasi ILO mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, International Labour Konferensi, sidang ke-86 bulan Juni tahun 1998 menyatakan bahwa negara-negara anggota ILO memiliki kewajiban untuk menghargai, memajukan dan menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi-konvensi yang inti tanpa memandang apakah mereka telah meratifikasinya atau belum. Silahkan ditonton videonya sampai tuntas. Terima kasih, channel YouTube Federasi Serbundo. Jangan lupa subscribe channel Federasi Serbundo. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hidup Serbundo. Mari kawanku, mari kita mogok lagi, sebab teman-teman kita ada yang di PHK. Mogok lagi, mogok terus, sampai kita menang. Mari kawanku, mari kita mogok lagi, sebab tuntutan kita belum dipenuhi. Mogok lagi, mogok terus, sampai kita menang. Gas air mata sudah biasa, peluru karet tak kena peluru tajam. Alamak, lari semua. Hidup bro, hidup bro, hidup bro, Serbundo. Merdeka. Semua, terima kasih sudah hadir tepat waktu pada teman-teman Serbundo. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Serbundo Bapak Heru Nasution SH. Yang saya hormati telah hadir di sini rekan-rekan kita dari narasumber sebagai narasumber dari ILO dan juga ada moderator. Pagi ini kita akan mengikuti proses pendidikan tentang standar perburuhan inti ILO, yang mana bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB dan merupakan pelaksana ratifikasi daripada konvensi ILO. Ada 8 konvensi ILO yang sudah diratifikasi dan semuanya itu memang adalah yang berhubungan dengan perburuhan ya. Ada 8 undang-undang konvensi ILO yang sudah diratifikasi dan itu akan kita pelajari bersama di sini, yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari International Labour Organisasi yang ada di Indonesia. Untuk itu saya lanjut saja untuk memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita yang pertama itu adalah Ibu Luciani Julia. Ini adalah program officer ILO di Jakarta untuk bagian labor standar, kemudian industrial relation, K3 dan gender. Nah, jadi kalau berhubungan dengan K3, gender, baru relation tentang industrial, itu bagian dari Ibu Luciani Julia. Beliau telah bekerja di ILO Indonesia itu sejak tahun 2003. Jadi kalau kita lihat di depan,
narasumber kita Ibu Lucia adalah yang di tengah, gitu ya. Ibu. Kemudian narasumber yang kedua itu ada namanya Bung Irham Ali Saifuddin yang di sebelah kanan. Beliau juga sebagai officer program di ILO untuk social protection, rural economy, kemudian informal economy, migrasi, pekerja anak, dan tentang serikat pekerja, serikat buruh. Dia juga sudah lama di ILO dan bekerja sejak tahun 2007. Nah, selanjutnya moderator kita yang akan memoderasi pendidikan standar perguruan tinggi ILO ini adalah saya manggilnya selalu namanya Bang dulu karena sama-sama orang Medan. Bang Dr. Henry Sitorus. Beliau adalah seorang doktor yang mengikuti pendidikan S1 itu di Fakultas Sosial Ilmu Pengetahuan Politik di USU. Kemudian S2-nya itu studi pembangunan University of Birmingham di Inggris. Jadi pernah menjadi mantan aktivis mahasiswa juga, ikut terlibat dalam reformasi. Kemudian pernah juga bekerja di ILO internasional di Indonesia, itu melakukan kegiatan-kegiatan di Bangkok ya, untuk konsultan ahli di program konservasi. Sekarang merupakan konsultan ahli di program konservasi. Beliau juga sebagai peneliti ya, dan juga sebagai dosen di USU, dan juga sebagai konsultan program pembangunan di Rapid Asia Bangkok. Sekaligus beliau juga sebagai dosen di University of Lund, Swedia, untuk program Capacity Building and Public Governance. Itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Iya, ke depan. Nah, dia sekarang masih dosen di sana. Jadi beliau juga pernah bekerja di ILO. Jadi sama-sama teman-teman kita ini, narasumber dan moderator ini adalah orang-orang yang memang sudah pernah bekerja di ILO, dan yang dua lagi memang sampai sekarang masih bekerja di ILO. Nah, jadi untuk kegiatan nanti Ibu Luciani dan Bung Irham akan menyampaikan materi-materi tentang standar perguruan tinggi ILO. Selanjutnya setelah ada proses presentasi, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan kita untuk diskusi terkait kondisi perburuhan yang berkaitan dengan standar inti ILO ini, di mana persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan yang belum sesuai dengan pemenuhan standar perguruan tinggi ILO. Baru setelah itu nanti kita akan rumuskan apa yang akan kita lakukan ke depan terkait temuan-temuan permasalahan dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar perguruan tinggi ILO di perkebunan kelapa sawit. Saya tidak akan memperpanjang waktu lagi untuk perkenalan ini. Saya langsung saja memberikan kesempatan kepada ketua umum mau menyampaikan sesuatu juga. Cukup ya. Saya serahkan kepada tepuk tangan untuk narasumber dan moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Hendri. Baik, terima kasih terima kasih kepada Serbundo yang telah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang cukup berbahagia ini. Senang sekali bertemu langsung dengan
Bapak Ibu yang adalah garda terdepan untuk memperjuangkan hak buruh. Nah, jadi sebagai moderator ya saya diminta untuk memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Nanti kita akan belajar dari ya rekan-rekan yang hari ini hadir di sini mewakili AIDO. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa AIDO adalah lembaga internasional badan PBB yang secara khusus dia menangani kesejahteraan untuk pekerja. Nah, nanti seperti apa standar-standar perhubungan internasional, barangkali tentunya untuk Bapak Ibu ini bukan hal baru, tetapi kita sangat berkesempatan pada hari ini dalam jangka waktu yang cukup lama sampai siang kita akan berdialog dibimbing secara langsung oleh Gus Irham. Ya, Irham Alisya itu tadi sudah diperkenalkan dan juga nanti Ibu Lucy untuk mengenal lebih jauh ya tentang AIDO Convention. Modelnya adalah tidak tentunya ada satu arah, ada semacam guidance bimbingan karena juga namanya bimtek ya. Nah, bimtek jadi ada aspek-aspek teknis. Nah, lalu kemudian nanti, tetapi tentunya kita juga nanti akan ada dialog ya supaya tidak satu arah seperti itu. Nah, tentunya persoalan-persoalan ya hak-hak mendasar di tempat kerja ini sehari-hari yang sudah akrab dengan Bapak Ibu ya sebagai pengurus Serbundo, dan dalam hal ini barangkali juga sebelum pengurus Serbundo juga sudah merupakan pengamat atau pekerja ya di beberapa tempat dan akrab ya familiar dengan konteks-konteks dan masalah-masalah yang ada di hadapan kita semua. Oleh karena itu nanti kita juga pada siang hari setelah ada sesi pembekalan, ya, pembekalan dan tentunya di saat pembekalan itu juga nanti ada dialog, ada tanya jawab, jadi modelnya seperti itu. Pada siang hari nanti setelah makan siang kita akan berdiskusi kelompok ya tentang isu-isu relevan, masalah-masalah ini, masalah-masalah labor standar, ya hak-hak mendasar pekerja yang ada di konteks bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau kemarin kita coba bedah, ini kan ada 4 provinsi. Nah, jadi kita nanti bisa jadi bagi itu per provinsi. Ya, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, kemudian juga Sumatera Barat dan Riau. Nah, jadi setelah itu nanti pada setelah diskusi kelompok mungkin panel, lalu ada semacam what next, apa yang lalu apa ke depan. Jadi itu kita bisa brainstorming atau juga nanti bisa sekaligus didiskusikan di kelompok. Nah, demikian alur kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Serbundo untuk mengundang kita dan tentunya juga terima kasih kepada Gus Irham dan Ibu Lucy yang sudah jauh-jauh untuk bersedia hadir ke tempat ini. Tentunya dengan harapan adalah bahwa semoga hak-hak buruh bisa terwujud di lapangan. Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan langsung kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih Bang Minti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Horas. Ini kayak di Medan aja ya. Mohon maaf karena saya agak butuh waktu untuk transisi karena beberapa hari terakhir saya di Medan kemarin semenjak hari Minggu atau hari Senin. Terus kemarin juga terbangnya bukan dari Jakarta tapi dari Medan. Bapak Ibu, teman-teman semua,
kita juga pertama kali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Serbundo karena atas kesempatannya kita bisa bertemu dengan kawan-kawan pengurus Serbundo di seluruh provinsi yang ada. Saya nggak akan panjang lebar, nggak akan memperkenalkan diri lagi karena tadi saya kira juga sudah cukup. Intinya adalah saya dan Mbak Lucy dalam satu hari ini akan berupaya menemani kawan-kawan semua sebaik mungkin gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih memahami apa sih yang menjadi standar-standar perburuhan internasional, dan khususnya lagi adalah yang terkait dengan isu kita semua, isu kelapa sawit, dan kira-kira nanti kedepannya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah teman-teman, nanti sebelum sesinya Mbak Lucy, teman-teman saya minta untuk mengisi pretest terlebih dahulu ya, nanti ada di situ. Boleh pakai HP caranya? Pada pakai ini Android nggak ya? Ya, di Android itu di depannya ada kayak gini teman-teman, ada logo Google ini, ada ya. Nah nanti diklik aja yang bagian kameranya ini, yang Google, ada nggak Pak? Bagian depan gini Pak. Nah, yang bagian kameranya diklik, terus disorotin ke sana. Ada nggak? Yang nggak ada nanti bisa ngetik di browsernya itu s.id, bisa nggak? Itu disorotin ke sana. Boleh kok, boleh sambil maju. Boleh sambil maju. Belum. Harus maju. Nggak nyampe dia, nggak dapat. Bisa nggak? Nggak usah disorot dulu. Harus ke depan ya, dekat dia. Atau kalau nah itu kalau udah muncul linknya itu diklik aja Mas linknya. Nah kalau udah muncul linknya nah udah ini udah masuk Mas, tinggal diisi aja Pak. Udah muncul belum? Ini nggak ada internetnya kayaknya. Oh, pakai internet nggak ini? Udah pakai wifi ya? Kalau nggak gini aja, kalau nggak teman-teman bisa ke browser, bisa ke Chrome, bisa nggak? Bisa ke Chrome. Ini di Chrome, masukin. Harus ada wifi-nya. Bisa nggak? Nah udah muncul. Langsung ini aja. Iya. Nah ini diklik ini Bang. Kalau sudah muncul pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda langsung diisi aja ya. Diklik yang di jawaban Bapak Ibu. Ya langsung isi aja Pak. Wifi-nya udah aktif Langsung belum? diisi, semua diisi. Nah ini Mas. Ya. Ini diklik. Jangan nyontek ya isinya. Iya. Terserah masing-masing. Diklik aja. Terserah aja. Iya. Nanti aku muncul Pak. Pertanyaannya gitu. Kenapa aja lah. Sekolah masih kan gitu kan. Kayak kita udah kancing. Kampung pada gambarnya. Pak, Bisa lah. Apa? Wifi-nya nggak terlalu di-connect Pak. Jadi ada semua. Isi aja langsung dipilih pilihan ganda. Soalnya yang keluar nanti pilihan ganda. Berapa kamarnya? Nomor berapa? Apa wifi? Isi lah. Ya langsung aja Pak. Klik terus langsung lihat ke bawah. Ada 10 pertanyaan ya Kang Irfan ya? Kalau Iya. nggak salah ya. Cuma ada. Nah ini kalau udah muncul kayak gini, diklik aja belum. Gak apa-apa ya, biar sekali-kali tahu ya kan. Nah di sini Pak. Isi aja. Di jawaban yang benar ya. Mungkin apa? Sayang ya, kita nggak di demo juga sama buruh dan pekerjanya gitu. Saya ingin coba dulu seberapa kenal sih ini. Kalau ini pretest langsung aja. Ini ada angka-angka di sini. Tadi katanya udah pada kenal ya sama ILO.
Kenal nggak? Yang udah kenal siapa? Kata ILO doang ya Pak ya. Ini ada angka-angka nih. Angka-angka ini sebenarnya merepresentasikan atau mewakili yang namanya ILO itu apa? Ya, saya nggak tahu, kalau sekarang udah nggak ada judi buntut lagi ya. Mudah-mudahan nggak dipakai lagi ini. Kalau ada angka 3, ini angka keramat sebenarnya buat ILO. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa? 3 tahun sekali, oke. Ada lagi? Hampir benar. Nanti ada juga 3 tahun sekali. Apa lagi? Tripartit, oke. Tripartit artinya apa tuh Pak? Dari? Oke, ini trionya kayaknya bener nih, trio tripartit. Saya nggak punya hadiah saya, mungkin nanti bisa minta ke Pak Edwin aja. Ya. Tapi benar, 3 itu adalah tripartit. Itu mewakili yang namanya pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Jadi ILO itu walaupun namanya organisasi perburuhan internasional, kita nggak cuma ngurusin buruh, kita juga ngurusin pengusahanya, kita juga ngurusin pemerintahnya. Karena ini masih sampai sekarang masih ada tuh Bang Henry. Zamannya Bang Henry itu sering banget terima telepon dari SP ya, sering kan, saya mau jadi anggota ILO katanya gitu. Kita juga kadang-kadang harus jelasin lagi. Enggak, bukan serikatnya yang menjadi anggota ILO, tapi yang jadi anggota ILO itu adalah negara, dan negara itu diwakili oleh ketiga unsur itu. Gitu ya. Jadi kalau Serbundo mau jadi anggota ILO nggak bisa, karena kita nggak berdasarkan organisasi, berdasarkan negara. Tapi gimana kemudian negara menunjuk siapa yang bisa hadir di ILO? Itu ada mekanismenya dan kita. Lalu ada 1919. Kira-kira ini mencerminkan apa? Tahun berdirinya ILO, benar-benar. Ini kayaknya kelompok sini kelompok ILO kan? Ya, jadi kita udah cukup tua, Pak. Udah lebih dari 100 tahun gitu ya. Alhamdulillah masih ada, walaupun diterpa juga berbagai macam isu gitu kan. Sampai sekarang pun ini udah katanya apa ini? Era industri 4.0, era digitalisasi. Semua pekerja dirubah jadi digital, bener nggak? Mau nggak jadi digital? Nggak ada lagi tuh yang namanya hubungan kerja. Jadi bahkan ILO sebagai organisasi ya kemarin di tahun ke-100-nya itu dipertanyakan, apakah ILO itu masih relevan? Apakah serikat pekerja masih ada? Kalau dari Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ya berhubungannya sekarang dengan isu rural masih terasa, tapi yang di perkotaan itu udah jarang sekali yang menganggap dirinya pekerja. Kalau saya mitra doang, kalau saya adalah konsultan doang kayak Bang Henry gitu. Kalau saya adalah cuma tenaga ahli, ngapain saya jadi pekerja? Ngapain saya masuk serikat pekerja? Bahkan organisasi pekerja pun juga dipertanyakan, apakah masih relevan di era industri 4.0 ini? Jadi, tapi kemarin di 100 tahunnya di ulang tahun kita di 2019 kita berhasil meyakinkan negara anggota ILO masih perlu ada. Kenapa? Karena organisasi pengusaha masih relevan, organisasi pekerja juga masih relevan. Jadi selama Bapak dan Ibu ada organisasinya, kami juga akan ada. Gitu ya kira-kira. Kalau nggak ada organisasi pekerja, serikat pekerja, mungkin kita juga sama Pak akan tenggelam bersama-sama. Lalu ada yang namanya 187. Kira-kira ini apa 187? Apa Pak? Konvensi. Ada lagi? Iya, langsung di-googling. Enggak. 187 itu adalah jumlah negara anggota ILO. Jadi yang menjadi anggota ILO sampai saat ini adalah ada 187 negara. Lumayan banyak sih. Ada yang tahu nggak negara di dunia ini ada berapa? Saya juga nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah ada sekitar 200-an negara. Jadi hampir sebagian besar mayoritas negara di dunia ini juga menjadi anggota ILO. Dan negaranya kita jadi cukup besar juga. Gitu. Karena nggak semua negara itu jadi anggota WHO misalnya, atau jadi anggota FAO, atau jadi anggota UNDP, badan-badan yang di bawah PBB gitu. Enggak, itu pilihan negara. Dan masih banyak negara yang memilih untuk menjadi anggota ILO, tapi mereka masih merasakan manfaatnya. Lalu ada 1950.
Kira-kira apa? Tadi di Prites kalau nggak salah deh. Konvensi pertama. Iya, Indonesia bergabung. Ini kayaknya udah pernah lihat dengan saya ya, kok tahu banget sih. Iya, Mama mau gantiin saya aja. Jadi ya 1950 itu adalah Indonesia bergabung dengan ILO. Jadi ketika kita baru merdeka 1945, 5 tahun kemudian alhamdulillah gitu ya, pemimpinnya udah berpikir ini buruh harus dilindungi nih, ini kepentingan pengusaha dan pekerja harus diseimbangkan. Akhirnya mereka bergabung dengan ILO Indonesia di tahun 1950. Lalu ada 190. Nah ini tadi Bapak ini yang jawab. Apa tadi? Jumlah konvensi yang ada di ILO saat ini. Jadi walaupun kita berdiri sejak 1919, jumlah konvensi kita ya nggak terlalu banyak juga sih, tapi lumayan lah. Ada 190 konvensi yang sudah diadopsi sejauh ini oleh ILO. Nanti kita akan bicara apa sih itu konvensi. Kalau 206 Jumlah anggota saat ini. tadi kan 187 kalau jumlah anggota. 206 itu adalah rekomendasi ILO. Jadi ada yang namanya konvensi, ada yang namanya rekomendasi. Ini sama sebenarnya Pak, panduan-panduan ketenagakerjaan. Nanti kita akan bahas bedanya gimana ya. Lalu di bawah ada 8. Kira-kira ini salah nih, sebenarnya bukan 8 lagi, 10 harusnya. Kira-kira ada yang tahu 10? Itu adalah jumlah konvensi inti ILO. Ketika bicara konvensi inti adalah dari 190 itu ada 10 konvensi inti ILO. Ada 2 yang baru ditambahkan tahun ini, tadinya cuma 8, tapi 2 tahun ini diadopsi lagi. Isunya tentang apa nanti juga kita akan bicara. Jadi ada 10 konvensi inti ILO yang menjadi hal yang paling mendasar yang harus dilaksanakan di semua tempat kerja. Lalu ada 20. Ada yang kira-kira ditebak hubungannya dengan Indonesia? 20 ini adalah jumlah konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi dari 190 konvensi yang ada, Indonesia baru meratifikasi 20 konvensi. Kira-kira banyak apa sedikit? Ya, ini termasuk sedikit sebenarnya. Walaupun kalau kita bicara sama pemerintah, mereka selalu bilang, kita udah banyak ratifikasi konvensi ILO, tapi kita ini negara G20 loh, gitu kan katanya kita udah masuk ke G20. Kalau dibandingkan dengan negara G20 yang lain, mereka tuh rata-rata ratifikasi sudah sekitar 40 sampai 50 konvensi ILO. Tapi kalau Indonesia masih di angka 20. Jadi menurut kami juga ini masih belum terlalu besar ya untuk negara yang katanya sudah mendeklar sebagai G20 tadi. Lalu ada 1970. Ini kira-kira apa nih? Tahun ya. ini sih nggak terlalu paling penting, tapi buat kami ini paling penting karena ini tahun berdirinya kantor ILO di Jakarta. Jadi ada di tahun 1970-an. Oke deh, jadi kita tahu dia umurnya Bang Henry berapa. Tapi nggak mau saya juga mau ikutan demo 1998, jadi tuanya baru. Baik, lalu selanjutnya udah pada kenal ya ILO ya jadinya ya. Banyak sedikit udah kenal lah ya Pak ya. Kalau dari angka-angka kayaknya udah tahu nih. Ini angka-angka bersejarah buat kami. Baik, selanjutnya ini agenda kami. Udah sering dengar ya? Kurang sering dengar. Kurang sering dengar dan kurang dirasakan kayaknya ya Pak. Kalau bicara soal agenda ILO adalah kita ingin ada pekerjaan yang layak untuk semua orang. Decent work for all. Untuk semua orang. Jadi dimanapun dia berada, apapun jenis kelaminnya dia itu harusnya bisa kerja yang layak. Sekarang saya mau tanya, kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, kerja layak itu kayak apa sih? Kayak apa Mas? Kerja layak kayak apa? Apakah pekerjaannya udah layak? Itu dulu deh. Siapa yang bilang iya pekerjaan saya sudah layak? Saya doang yang bilang iya. Siapa yang bilang pekerjaan saya belum layak? Ini kerja apa enggak sih sebenarnya? Iya. Layak nggak Pak pekerjaan Bapak menurut Bapak sekarang? Tapi kan Bapak ada penghasilan ada? Sudah layak belum?
Penghasilannya belum. Walaupun nggak bekerja, tapi ada sesuatu yang dilakukan kan? Jam kerjanya gimana? Bukan jam kerja sih, kapan melakukannya? Suka-suka. Layak nggak itu kalau suka-suka? Layak. Tapi masalah penghasilan belum layak gitu ya. Oke, Mas. Kalau Mas gimana? Kerjanya ada kerja atau enggak? Oke, terus layak apa enggak? Dari sisi penghasilan dulu deh. Standar. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Dari sisi tadi jam kerja, waktu kerja 7 jam, jadi masih oke. Atau kurang, maunya 10 jam biar dapat lembur lah gitu. Oh dikurangkan ya, kalau bisa dikurangkan gitu, iya. Terus apa lagi, aman nggak tempat kerjanya? Aman, nyaman, enak, nggak ada yang ngebully, nggak ada. Oh gitu ya, oke. Jadi lebih enak ya gitu tempat kerja. Oke, ada lagi nggak? Ibu sendirian Bu, saya sangat kagum pada Ibu di antara para lelaki ini. Ibu sendiri gimana? Tempat kerja nyaman nggak? Nyaman. Nyamannya gimana? Tempat ya, maksudnya nggak ada yang teriak-teriakin gitu. Gaji oke. Gajinya kurang. Iya, jadi kadang-kadang definisi kerja layak itu pasti beragam ya di antara semua orang gitu. Kalau saya ngomongin kayak gini nih ke pengusaha, biasanya langsung protes. Tahu nggak protesnya kenapa? Katanya Ailo nih banyak nuntut amat, sekarang udah kerja aja udah bagus, minta kerja layak gitu katanya. Nah ini yang tidak kami inginkan. Orang tuh jangan asal kerja, bukan cuma kerja. Banyak kok pengangguran, iya mereka menganggur, tapi bukan berarti mereka boleh diberikan pekerjaan yang semena-mena gitu ya, yang nggak layak buat mereka. Nah ini yang kita bilang elemen kerja layak itu apa sih? Kita nggak bilang penghasilannya harus 10 juta sebulan, tidak. Tapi paling tidak ia adalah yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja, baik itu bagi laki-laki dan perempuan. Ailo juga sebagai lembaga UN tentu saja mempromosikan yang namanya kesetaraan gitu ya. Yang boleh kerja nggak cuma laki-laki, tapi perempuan juga boleh kerja. Yang bukan laki dan bukan perempuan juga boleh kerja gitu kan. Semua orang kalau memang sudah masanya kerja ya kerja gitu. Kalau dia bukan laki dan bukan perempuan dia nggak kerja, dia jadi masalah juga nggak? Masalah ya kan, jadi pengangguran juga. Makanya siapapun itu harus bisa bekerja. Lalu pekerjaan itu yang produktif. Nah, artinya produktif itu apa? Produktif itu ya tadi nggak cuma menghasilkan buat pengusahanya, tapi buat pekerjanya juga dong. Dia juga punya penghasilannya yang layak dong, produktif juga buat dia dan keluarganya. Dalam kondisi yang bebas. Bebas tadi, bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan. Lalu juga equity, artinya sejahtera. Ini masalah tadi upah yang layak, tunjangan yang memang layak, ya memadai. Security, yaitu keamanan, aman dia bekerja, nggak ketakutan bahwa hari ini saya kerja tapi belum tentu saya balik dengan nyawa saya, misalnya seperti itu. Atau saya balik dengan kondisi yang masih tetap punya 5 jari, 2 kaki dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai keamanan dalam bekerja. Itu juga dinilai sebagai kriteria layak. Lalu yang juga human dignity, bermartabat. Kita kalau kerja kan nggak mau dong dianggap remeh-temeh, kemudian nggak dianggap ada martabat. Mau dia jadi misalnya office boy, cleaning service, dia tetap harus punya martabat. Dia harus tetap bangga dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya bangga dengan pekerjaannya, pengusaha untung nggak sih sebenarnya? Untung ya. Sebenarnya sekarang saya suka bingung kalau pengusahanya bilang kamu cuma office boy aja, tapi saya bekerja di tempat bapak loh, gitu kan. Jadi ini juga yang harusnya mereka juga tetap punya martabat. Dan ini yang kadang kala nggak cuma pengusahanya yang nggak paham, pekerjanya juga nggak paham, benar nggak? Kita kalau mau jujur seperti itu nggak? Kadang kita asal kerja aja gitu ya, diperlakukan semena-mena. Nggak apa-apa deh, yang penting gaji saya lebih tinggi gitu kan, besar. Tapi padahal sebenarnya nggak ada martabatnya bekerja di situ gitu. Itu yang kita harap pekerja juga tahu gitu. Apa sih haknya dia sebenarnya? Oke, selanjutnya. Ini biar lebih kenal Ailo, tadi kita udah bicara apa itu kerja layak. Nah ini juga biasanya kita sebut dengan ada 4 pilar. 4 pilar untuk pekerjaan yang layak di Ailo. Yang pasti yang pertama, pilar pertama yang kita lakukan adalah kita mendorong
terwujudnya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Ini yang tadi saya sebut sebagai bagian dari 10 konvensi inti ILO. Itu harus diterapkan di tempat kerja. Yaitu tadi ada kebebasan berserikat, ada penghapusan terhadap pekerja anak, penghapusan terhadap diskriminasi, penghapusan terhadap kerja paksa, dan keamanan serta keselamatan bekerja. Itu yang harus diterapkan di semua tempat kerja. Mudah-mudahan nanti diskusi kita siang bisa menuju ke situ ya, Bang Henry, melihat teman-teman gimana sih melaksanakan prinsip dan hak-hak mendasar tempat kerja ini terhadap 5 topik itu. Lalu menciptakan tadi kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk adanya jaminan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Jadi kita nggak cuma minta pemerintah menciptakan pekerjaan, menjamin pekerjaan, tapi pekerjaan itu juga harus layak. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau pemerintah ngomong, pokoknya kita udah menciptakan lapangan kerja, sekali lagi, iya, tapi pekerjaannya layak nggak ya Pak ya, gitu kan? Itu karena itu yang diharapkan. Lalu meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial. Ini juga menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari kerja layak. Karena kita tahu orang kadang bisa kehilangan pekerjaan. Orang kadang bisa penghasilannya di bawah upah minimum. Nah, disitulah kemudian peran pemerintah juga harusnya ada bagaimana dia bisa menciptakan sistem jaminan perlindungan sosial. Jadi ketika orang mengalami itu, dia ada bumpernya gitu ya, dia ada jaring pengamannya. Karena memang tujuan jaminan sosial arahnya ke sana. Kalau kita bicara jaminan sosial, biasanya ngomongin apa sih? BPJS, benar banget, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Itu dengan isunya yang bermacam-macam. Teman-teman ada nggak mengadvokasi isu ini? Ya. Ada ya, pasti ya. Yang soal, entah itu yang paling baru apa sih soal yang kemarin tuh pensiun misalnya, ya. Yang katanya kemarin usia pensiun boleh diambil nanti kalau udah pensiun banget gitu. Itu juga isu-isu yang memang wajib kita perjuangkan. Atau tadi yang paling baru banget yang lagi dibangga-banggakan oleh pemerintah, JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Saya nggak tahu apakah udah ada yang merasakan itu atau belum, apakah benar ada manfaatnya atau tidak. Itu hal-hal juga yang harus kita lihat. Jadi kita ngomongin soal kerja, nggak cuma apa yang terjadi di tempat kerja kita, di lingkungan kerja kita, tentu saja itu yang paling utama. Tapi apa juga sebenarnya kebijakan yang mungkin mempengaruhi kondisi kita sebagai pekerja. Apalagi kalau udah masuk ke organisasi seperti ini. Harapannya pasti lebih kritis lagi sebenarnya ya. Lalu juga ya tadi balik lagi memperkuat tripartisme dan dialog sosial. Jadi buat ILO sekali lagi kami juga melihat tripartit itu paling penting sebenarnya. Dia nanti Mas Ilham akan bicara juga, dia adalah proses, dia adalah tujuan. Gak salah tadi teman-teman pagi-pagi udah langsung dibakar untuk mogok. Tapi itu gak salah, itu juga menjadi salah satu cara gitu ya, tools dalam hubungan industrial. Tapi kita juga ada mengedepankan yang namanya dialog dulu gitu kan. Kita jangan kayak pemerintah lah ibaratnya gitu kan, ambil keputusan dulu baru ngajakin dialog. Biasanya gitu nggak pemerintahnya. Udah dilempar baru ayo kita berdialog gitu nggak sih biasanya. Nah kita juga mungkin nggak seperti itu ya, mogok duluan baru dialog mungkin nggak, tapi mengedepankan dialognya duluan. Baik, selanjutnya. Ya, ini tadi yang kita bicara soal struktur tripartit ILO. Nah, masuk ke sini. Ini pengenalan juga nih badan-badan utama ILO. Jadi ILO itu tadi strukturnya tripartit. Tapi juga kita punya 3 struktur utama atau badan-badan utama. Yaitu yang pertama adalah yang namanya International Labour Conference atau Konferensi Perburuhan Internasional. Jadi setiap tahun si 187 negara anggota itu diajak bertemu di Jenewa. Pertemuannya di Jenewa ya. Jadi kalau ada yang ngajakin konferensi ILO di Jakarta itu bukan konferensi, bukan international conference. Itu fitnah, hoax gitu ya. Harus pergi ke Jenewa buat konferensi perburuhan internasional. Dan setiap negara anggota itu diundang perwakilannya 4, 2 dari pemerintah, 1 dari organisasi pengusaha, dan 1 dari organisasi pekerja. Terus siapa yang hadir? Kalau pemerintah itu, kalau Indonesia itu biasanya diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau yang pengusaha itu biasanya diwakili oleh
Apindo Pak, kalau di ILC memang ada Kadin, tapi sudah ada kesepakatan antara Apindo dan Kadin bahwa Apindo lah yang mewakili dalam ILC ini. Nah kalau serikat pekerja siapa? Serbundo pernah nggak pergi ke sini? Belum ya? Akan. Wah ini saya suka nih, optimis. Iya, jadi kalau serikat pekerja itu di Indonesia kita tahu banyak gitu ya, terpecah-pecah. Akhirnya pemerintah mengambil keputusan kayaknya ya, mereka yang sudah terverifikasi di tingkat nasional, konfederasinya, lalu digilir, gitu ya kalau nggak salah ya Mas Ilham ya, digilir setiap tahun yang akan menjadi wakilnya itu siapa, gitu. Jadi tiap tahun ini berubah-ubah kalau untuk serikat pekerja ini. Walaupun yang datang mungkin rombongan ya, Indonesia itu termasuk negara yang terkenal paling banyak yang datang ke sana, walaupun yang hadir meeting tadi mungkin cuma 4 orang doang. Gitu ya, biasa ada 100 orangan tuh, 100 orang, 150 kadang-kadang yang Henry ya, setengahnya siapa tuh? Bisa lupa nggak? Ya, kebanyakan pemerintahnya kadang-kadang gitu ya, karena mahal juga buat pergi ke sana memang. Lalu badan yang kedua ada yang namanya governing body atau badan pengarah. Badan pengarah ini juga sama, dia bukan negara di sini, tapi dia dipilih oleh perwakilan dari tripartit. Jadi ada 14 perwakilan pekerja yang dipilih oleh organisasi serikat pekerja seluruh dunia. Ada 28 perwakilan dari pemerintah, itu juga sama, disepakati oleh negara-negara atau pemerintahnya. Dan 14 perwakilan pekerja disepakati oleh organisasi pengusaha seluruh dunia. Jadi kalau ini tripartitnya yang memilih siapa perwakilannya yang akan duduk di situ. Ini masa periode untuk mereka duduk di situ adalah 3 tahun. Itu biasanya kita sebut sebagai badan pengarah atau badan pimpinan. Itu kayak eksekutif direkturnya ILO lah. Mereka nanti yang akan ngatur di dewan direksinya ya, programnya ILO apa, budgetnya ILO apa, negara mana aja nih yang perlu kita lihat atau kita teropong gitu kan, itu yang duduk di sini. Indonesia saat ini ada 1 perwakilan pekerja, organisasi pekerja, Bapak Said Iqbal dari KSPI duduk di sana. Lalu dari pemerintah Indonesia juga ditunjuk untuk mewakili Asia, benua Asia. Jadi kalau perwakilan ini biasanya per benua, yang dari benua Asia siapa, benua Australia, Amerika, itu perwakilannya biasa di situ. Kalau pengusahanya belum ada dari Indonesia yang duduk di sana. Jadi mereka yang pegang, sebenarnya mereka yang pegang program lah gitu ibaratnya, apa yang harus dilakukan oleh ILO berdasarkan tentu saja masukan dari negara-negara anggota. Lalu ada yang namanya International Labour Office atau Kantor Perburuhan Internasional. Itulah yang dimana saya dan Mas Irham bekerja. Jadi kalau ada yang disebut ILO itu bisa 2. Ada sebagai organisasi perburuhan internasional, ada sebagai office atau kantor. Nah kalau kantor ini, kantor di Jakarta, kantor di Bangkok, kantor di Jenewa gitu. Kami hanya menjalankan tugas dan perintah, sudah seperti itu ya. Jadi bukan kami yang menentukan nih misalnya ada pelanggaran gitu terhadap ketenaga kerjaan, itu nanti di badan pimpinan dibahasnya gitu, mau ditindaklanjuti atau mau diapain, dan ini kita yang bertugas, kita semacam sekretariatnya lah untuk membantu si badan pimpinan maupun konferensi perburuhan internasional tadi. Mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Selanjutnya badan yang lainnya adalah, jadi kalau dilihat memang selalu ya komposisinya 1, 2, 1, pekerja 1, pengusaha 1, pemerintah 2. Tapi kalau ada pemilihan suara atau voting itu tetap dihitung nilainya 1-1. Nah ini tadi kita bahas sekarang yang namanya standar ketenaga kerjaan internasional atau ALS biasanya kita sebut. Tadi saya katakan konvensi itu ada 190 gitu. Itu adalah apa konvensi? Konvensi ini adalah sifatnya sebagai perjanjian internasional. Jadi kalau dalam tata hukum kenegaraan gitu ya, konvensi itu adalah perjanjian internasional. Kenapa? Karena tadi disepakati oleh semua negara anggota ILO yang diwakili oleh pengusahanya, pekerjanya, dan pemerintahnya. Bukan kantor ILO yang membuat konvensi, tapi tadi langsung
si 3 aktor ini yang sepakat isi konvensinya itu apa sih? Lalu dia bisa diratifikasi kalau konvensi. Kalau satu negara kemudian mengatakan saya akan meratifikasi, itu tandanya dia akan menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional tadi. Itu harus sejalan, harus sesuai. Tapi kalau dia nggak mau ratifikasi, ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ini juga tetap bisa dia pakai sebagai mungkin panduan atau inspirasi untuk dia membuat hukum-hukum di tingkat nasionalnya. Tapi biasanya memang kalau konvensinya itu sangat penting gitu ya, terus pemerintahnya nggak mau, baik itu pengusaha atau pekerjanya, biasanya mereka akan mendesak pemerintah untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut. Teman-teman Serbundo pernah nggak mendesak pemerintah ratifikasi satu konvensi ILO? Belum ya? Statement saja, iya, karena misalnya konvensi 87 itu adalah hasil desakan dari serikat-serikat pekerja pada masa reformasi dulu ya, mungkin Bang Henry dulu yang nyuruh-nyuruh mereka pas demo. Enggak. Jadi itu salah satu contoh di mana serikat pekerja juga bisa mendesak pemerintah untuk meratifikasi satu konvensi yang dianggap penting. Saat ini misalnya kami banyak bekerja dengan tingkat konfederasi nasional untuk mereka meminta untuk meratifikasi konvensi 190 misalnya tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, atau dengan serikat-serikat pekerja PRT yang pekerja rumah tangga mendesak untuk konvensi 189 ratifikasi, atau dengan yang sektor perikanan di sana serikat-serikat pekerja di sektor perikanan juga mendesak untuk meratifikasi K188 tentang pekerjaan di sektor perikanan. Itu yang sedang diupayakan saat ini. Lalu ada yang namanya rekomendasi. Rekomendasi ini sifatnya sama, dia adalah panduan internasional. Dia hanya digunakan untuk membantu negara-negara anggota bagaimana sih cara melaksanakan misalnya ketentuan yang ada di dalam satu konvensi. Jadi sifatnya tidak untuk diratifikasi dan dia tidak mengikat secara hukum, hanya memberikan panduan saja. Jadi rekomendasi memang lebih banyak karena bisa aja ada satu konvensi yang rekomendasinya 2 atau 3 gitu ya, karena sangat lebih detail daripada konvensi rekomendasi tersebut. Lalu ada yang namanya protokol. Protokol ini adalah perbaikan atau perubahan sebagian dari konvensi. Lalu dibuatlah yang namanya protokol. Jadi kalau kita lihat protokol itu tidak akan punya nomor. Dia mengikuti konvensi yang dia amandemen atau dia revisi. Dan protokol ini juga harus diratifikasi. Jadi misalnya satu negara sudah meratifikasi satu konvensi, tapi dia belum meratifikasi protokol itu bisa saja, karena protokol tetap harus ada ratifikasinya lagi. Contohnya Indonesia ratifikasi konvensi 29, tapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi protokol nomor 29 tentang kerja paksa. Gitu. Jadi tetap harus ada upaya, nggak langsung otomatis konvensi diratifikasi, protokol mengikuti, tidak seperti itu. Baik, selanjutnya ini agak ini sebenarnya. Nah ini yang nanti kita harap siang ya bisa kita bahas juga, mungkin nanti dipandu oleh Bang Henry bagaimana cara kita melaksanakan konvensi-konvensi mendasar ini di tempat kerja terutama. Jadi saya sebutkan ada 5 isu sekarang yang masuk ke dalam konvensi ILO, yaitu soal kebebasan berserikat dan perundingan bersama, ada konvensi 87 dan 98. Ada tentang penghapusan kerja paksa, konvensi 29 dan 105. Ada tentang pekerja anak 138 dan 182, diskriminasi, soal pengupahan yang setara dan juga penghapusan diskriminasinya, serta promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau di teman-teman banyaknya bekerja di isu rural ya, pasti ini banyak nggak sih tantangan terhadap 5 isu ini? Banyak ya. Nanti Mas Ilham ya, saya juga akan banyak membahas, jadi saya nggak mau membahas terlalu banyak kali ini, tapi saya yakin banyak sekali hal-hal yang mungkin kita temui ya. Dan sekali lagi, kalau untuk konvensi fundamental ini tidak perlu ratifikasi, negara wajib melaksanakannya. Indonesia udah ratifikasi belum? Kira-kira? Udah hampir semuanya. Hanya konvensi 155 doang yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Apalagi Indonesia sudah meratifikasinya ya, berarti dia semakin
punya kewajiban. Harusnya komitmennya lebih kuat, pelaksanaannya lebih tegas untuk melaksanakan lima isu ini. Karena Indonesia sudah meratifikasi semua konvensi ini kecuali 155. Ya. Nah ini terus ada dari 190 konvensi itu ada yang kita sebut sebagai konvensi pengarah atau governance convention. Ini juga cukup penting, tapi kalau ini tetap harus diratifikasi dulu ya untuk menunjukkan komitmen negara tersebut. Ada yang tentang konvensi 144 yaitu konsultasi tripartit. Jadi kewajiban satu negara untuk melakukan konsultasi tripartit terkait dengan hak-hak atau terkait dengan standar ketenagakerjaan internasional. Lalu ada konvensi 81 soal pengawasan ketenagakerjaan. Teman-teman banyak nggak bekerja dengan pengawas? Sering. Percaya nggak dengan pengawas? Percaya dong. Pertanyaannya gitu amat ya. Ya tapi paling tidak kita harus punya kerjasama ya dengan mereka karena mereka sebenarnya tumpuan harapan kita gitu kan kalau ada pelanggaran, ada ketidakpatuhan gitu kan. Harusnya sih pengawas bisa ambil peran di situ. Lalu ada nih yang khusus pengawasan ketenagakerjaan di sektor pertanian. Jadi selain punya yang umum, ILO juga menyadari bahwa untuk sektor-sektor pertanian itu sangat sulit pengawasannya. Karena itu dibuat satu standar khusus tentang pengawasan ketenagakerjaan di sektor pertanian. Lalu ada satu lagi konvensi soal kebijakan ketenagakerjaan. Ini yang biasanya memberikan panduan untuk mengatur administrasi, kebijakan dan promosi ketenagakerjaan secara umum. Kalau untuk konvensi pengarah ini, Indonesia sudah meratifikasi 2 konvensi yaitu K144 dan konvensi 81. Tapi yang untuk 129 soal pengawasan ketenagakerjaan di sektor pertanian itu belum, dan juga soal K122 soal kebijakan ketenagakerjaan. Mungkin ini juga bisa dibantu gitu ya untuk bisa lebih di push atau dipromosikan pemerintah mau meratifikasi ini. Kenapa? Karena kami juga melihat Indonesia itu sebenarnya sampai sekarang nih sejak merdeka kayaknya administrasi ketenagakerjaannya, pengaturan pasar kerja, pengaturan hubungan kerjanya itu masih berubah-ubah terus carut-marut mulu. Mungkin harus dijaga gitu kalau dia sudah meratifikasi K122 mungkin bisa lebih terarah gitu ya. Juga tentang tantangan pengawasan ketenagakerjaan di sektor pertanian. Mungkin kalau memang juga Indonesia mau meratifikasi ini, ada tindakan yang lebih tegas nantinya untuk pemerintah memastikan ada kepatuhan di sektor pengawasan ketenagakerjaan di pertanian. Ya, ini banyak sekali sebenarnya subjek-subjek atau isu-isu yang dibahas di dalam ketenagakerjaan internasional. Tadi saya sudah menyebutkan 5 yang paling inti, tapi banyak sekali sebenarnya tentang upah, tentang waktu kerja. Tadi kita bicara waktu kerja itu malah sebenarnya konvensi pertama yang diadopsi di ILO itu soal waktu kerja. Yang soal 8 jam sehari itu konvensi nomor 1. Jadi ketika ILO berdiri, concernnya sebenarnya yang utama adalah soal jam kerja pekerja yang dieksploitasi. Saat itu Perang Dunia Pertama baru selesai, baru ada revolusi industri yang pertama juga, di mana saat itu orang dipaksa bekerja 12 jam, 14 jam sehari. Kemudian naik lagi ada revolusi kedua, diperkenalkan dengan mesin-mesin industri yang sama sekali nggak aman dan sebagainya gitu ya. Jadi revolusi keempat ini gitu mengganti tadinya orang jadi mesin gitu. Itu juga sebenarnya nuansanya itu sama. Intinya menghindari eksploitasi terhadap pekerja ataupun tadi tindakan semena-mena terhadap pekerja. Jadi ada perlindungan sosial, perlindungan maternitas untuk ibu hamil dan menyusui, pekerja migran dan sebagainya. Ada banyak sekali panduan yang bisa dilihat di situ terkait isu-isu ketenagakerjaan. Iya. Balik lagi sedikit bicara soal standar ketenagakerjaan internasional. Satu hal lagi juga yang harus teman-teman pahami gitu ya. Kalau kita mau merujuk kepada ketenagakerjaan internasional, kadang-kala memang kita nggak bisa langsung pakai ini konvensi ILO seperti ini maka kita harus sama seperti itu. Tidak. Sekali lagi mungkin kadang-kadang kita melihat kok konvensinya kayak gini ya, kok konvensinya nggak detail ya, kok nggak mengatur secara jelas gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah konsensus dari tripartit. Mungkin kadang-kala
yang teman-teman harapkan harusnya perlindungannya nih setinggi ini. Kok kalau di ILO kan cuma serendah ya, cuma segini gitu kan. Misalnya apa? Misalnya kayak bicara perlindungan maternitas nih. Kemarin ada isu untuk cuti hamil itu 6 bulan katanya gitu kan. Indonesia saat ini baru mengatur berapa bulan? 3. Kalau di konvensi ILO ada yang tahu nggak berapa bulan yang dilindungi? 4 bulan. ILO cuma mengatur 16 minggu atau 4 bulan. Jadi kita nggak sampai setinggi itu, nggak sampai 6 bulan. Ngomong-ngomong kalau teman-teman sendiri, ini bapak-bapak nih di sini yang hadir kebanyakan, setuju nggak istrinya itu cuti 6 bulan? Setuju banget. Setuju banget ya. Kalau ibu setuju nggak bu cuti 6 bulan? Saya tak setuju. Saya sebagai perempuan saya tidak setuju. Ini bapak-bapak enak aja mau nyuruh saya di rumah terus. Ya, jadi kita nggak selalu lebih tinggi gitu ya mengaturnya dari yang diatur oleh negara gitu. Jadi itu adalah konsensus dari tripartit. Tripartitnya juga nggak cuma tripartit satu negara, tapi tripartit seluruh negara gitu. Jadi makanya kadang ada kompromi-kompromi di situ. Yang jelas juga ALS itu sifatnya minimum atau mengatur standar yang paling kecilnya gitu ya, sama sebenarnya seperti halnya filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan dia mengaturnya persyaratan minimum saja untuk memberikan perlindungan. Lalu sifatnya universal. Jadi ALS ini berlaku untuk semua negara. Mau dia negara kecil, negara besar, negara berkembang, negara maju, negara G20, negara G100 kayak itu sama. Yang diatur aturan mainnya sama seperti itu. Dan ditetapkan di tingkat dunia atau global. Makanya kadang-kadang mungkin harus ada adjustment di tingkat nasionalnya seperti apa biar bisa memenuhi ketentuan dari tingkat global tadi. Sifatnya fleksibel gitu ya, karena tadi minimum, walaupun dia minimum, tapi kadang ada fleksibilitas juga yang diberikan. Misalnya apa? Misalnya satu negara belum mampu, biasanya ada ketentuan bisa secara progresif, secara bertahap dilakukan sampai dia bisa memenuhi standar internasional tadi. Jadi mintanya agak segan gitu ya, karena repot nih pelaporan kepada ILO, banyak yang ditanyain dan diulang-ulang terus pertanyaannya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dia tidak meratifikasi bukan berarti dia bebas untuk tidak melaporkan. Sewaktu-waktu si badan pimpinan yang tadi kita omongin, badan pengarah governing body ILO bisa menetapkan bahwa untuk negara-negara yang belum meratifikasi misalnya K155 dia harus melakukan pelaporan. Jadi bisa sewaktu-waktu itu dipanggil untuk dibuatkan pelaporannya. Nah, kita akan lihat sedikit pengawasan reguler ini apa. Ya, silakan. Jam 10 apa? Break. Oh, kopi break. Ya, 10.01. Kita mau kopi break dulu? Iya, lalu kemudian memastikan negara-negara tadi gitu ya, pemerintahnya, pengusahanya, pekerjanya memang benar-benar melaksanakan standar-standar ketenagakerjaan internasional. Jadi tadi saya katakan ada yang melalui pelaporan. Jadi kalau konvensi yang sudah diratifikasi dia harus dilaporkan, ini berdasarkan konstitusi ILO pasal 22, dan ada juga pelaporan rekomendasi dan konvensi yang belum diratifikasi juga ada prosedurnya berdasarkan pasal 19 konstitusi ILO juga. Dan di sini ada 2 badan ILO yang terlibat, yaitu ada Komite Ahli tentang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi dan Komite Standar dari Konferensi Perburuhan Internasional. Jadi nanti laporan yang masuk dari pemerintah itu tidak direview atau tidak dikaji oleh kantor ILO, bukan. Tapi ada komite independennya. Nanti ILO kantornya hanya menyerahkan ini nih, laporan dari pemerintah Indonesia misalnya. Nanti komite ahli ini yang akan mereview apakah memang benar Indonesia sudah menjalankan konvensi tersebut di tingkat nasionalnya. Komite ahli ini terdiri dari hakim-hakim independen. Jadi dia bukan staf ILO, dia diangkat berdasarkan kepakarannya dia, keahliannya dia, dan biasanya di sini yang duduk adalah hakim-hakim dari berbagai negara, dari semua benua direpresentasikan di dalam komite ahli ini. Nanti komite ahli ini akan mengirimkan hasil pengamatannya dia, observasinya dia, pertanyaannya dia, balik lagi ke negara-negara anggota.
Jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat hasil dari observasi atau analisa komite ahli ini di website ILO. Itu kalau pergi ke website ILO ada yang namanya NOMLEX. Nah itu diklik aja, adanya biasanya di sebelah. Ini kalau website ini sebelah kiri ada NOMLEX. Di situ nanti ada regular supervision. Nah itu nanti bisa dilihat berdasarkan tiap negara. Apa komentar ahli tersebut terhadap laporan yang diberikan oleh negara yang bersangkutan. Nanti di situ biasanya ada tuh pertanyaan-pertanyaan. Misalnya yang direview adalah Konvensi 87. Misalnya ambil contoh di Indonesia ya. Tahun lalu Indonesia untuk atau punya tengah waktu untuk memasukkan Konvensi 87. Beberapa pertanyaannya misalnya terkait dengan kebebasan berserikat untuk pegawai negeri sipil yang dilihat masih kurang di Indonesia. Itu dipertanyakan bagaimana pemerintah mendorong kebebasan berserikat untuk pegawai negeri sipil tersebut. Salah satu contoh saja. Nanti pemerintah harus memberikan jawabannya. Nanti ini setiap tahun dikirimkan juga kepada yang namanya Komite Standar di Konferensi Perburuhan Internasional. Jadi nanti semua laporan yang sudah direview, dianalisa oleh komite ahli ini dipublish pada Konferensi Perburuhan Internasional. Di Konferensi Perburuhan Internasional itu akan dilihat di shortlist negara-negara yang dianggap paling banyak melanggar. Biasanya dari 187 negara ada 25 negara yang masuk ke dalam shortlist dan harus mempresentasikan kenapa sih mereka masih banyak melanggar. Di situ nanti ada yang disebut komite standar. Komite standar ini adalah anggota tripartit. Jadi ada perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan perwakilan pemerintah. Di sana nanti yang menetapkan siapa itu shortlist negara-negaranya itu si komite standarnya. Dan di Konferensi Perburuhan Internasional ini dibuka secara umum. Makanya ini cukup pressure buat pemerintah ketika mereka masuk sebagai shortlist dalam Konferensi Perburuhan Internasional. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan semua negara yang lain. Semua negara yang lain punya kesempatan untuk kayak apa? Di roasting gitu ya, ditanya-tanya, kok kamu masih banyak sih pelanggarannya ini gitu. Iya, betul sekali. Bisa jadi malu juga ya, apalagi kalau dia misalnya punya banyak perjanjian dagang dengan negara yang satu ini. Jadi kan dianggap kamu tidak memenuhi ini. Bisa jadi nanti perjanjian dagangnya jadi dibatalkan dan sebagainya. Itu kalau ILO-nya sih nggak akan ngasih sanksi, tidak. Tapi mungkin itu lebih kepada social sanction-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu mekanismenya. Kenapa ini juga sekarang cukup berat gitu ya. Tadi balik lagi pemerintah kadang males kita ratifikasi konvensi karena tadi ada kemungkinan ini terjadi. Ya ini kalau yang untuk yang tidak diratifikasi, jadi mungkin saja ada keputusan dari badan pimpinan tadi atau badan pengarah untuk meminta laporan terhadap konvensi-konvensi yang belum diratifikasi oleh negara-negara tertentu. Jadi misalnya Indonesia nih belum meratifikasi konvensi upah minimum, tapi tetap aja mungkin nggak sering, laporannya nggak sesering yang sudah diratifikasi. Bisa jadi itu 10 tahun sekali, gitu ya, 5 tahun sekali. Dia untuk diminta bagaimana sih pelaksanaan konvensi 131 tentang upah minimum di Indonesia, misalnya seperti itu. Dan ini juga bisa masuk ke dalam yang namanya general survey. Yang kalau masuknya ke general survey itu yang diminta nggak cuma pemerintah, tapi pekerja dan pengusaha juga dikirimkan pertanyaan yang sama. Ini kita masuk ke prosedur khusus. Di prosedur khusus ini adalah pengaduan. Ada dua sebenarnya di sini. Ada yang sifatnya representasi atau yang kita sebut dibuat atau diserahkan oleh organisasi pekerja dan pengusaha. Mereka bisa melaporkan gitu ya kalau pemerintahnya belum menjalankan konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi tadi. Jadi dianggap misalnya tadi pemerintah menyerahkan laporan ke 111, konvensi 111 tentang non-diskriminasi. Lalu dibaca oleh pekerja dan organisasi pekerja dan pengusaha di negara tersebut dan dianggap, oh enggak nih pemerintah bohong. Dia bisa kemudian kayak bikin laporan bayangan kepada ILO. Ini yang belum terjadi. Lalu ada yang disebutkan juga sebagai prosedur pengaduan. Kalau pengaduan ini dilakukan oleh negara anggota yang lain gitu. Jadi misalnya Indonesia diadukan oleh Malaysia gitu misalnya ya tentang pelanggaran, atau
Indonesia melaporkan Malaysia tentang pelanggaran di sektor sawit untuk pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Itu bisa saja terjadi juga. Itu yang kita sebut sebagai pengaduan prosedurnya. Lalu ada juga yang khusus lainnya adalah pengaduan tentang pelanggaran prinsip kebebasan berserikat. Jadi khusus untuk pelanggaran kebebasan berserikat ini ada satu komite khusus yang dibuat yang namanya Komite Kebebasan Berserikat. Jadi siapapun yang kemudian dianggap negara ini melanggar kebebasan berserikatnya itu bisa dilaporkan, baik dia meratifikasi atau dia tidak meratifikasi. Indonesia pernah nggak dilaporin? Pernah. Dulu tahun zamannya Pak Mukhtar Papahan ya, Bang Henry ya, itu pernah sampai bahkan ada dibentuk direct contact mission atau kontak misi langsung. Kemudian di tahun 2015 atau 2014 juga ada DCM kedua atau direct contact mission kedua, ketika saat itu ada banyak sekali pemukulan dan penahanan oleh kepolisian terhadap pekerja-pekerja yang demo di jalan raya ya. Waktu itu ada penutupan jalan raya, kemudian ada penutupan kawasan industri. Itu banyak sekali terjadi kekerasan terhadap serikat pekerja sampai kemudian ILO kembali menurunkan yang namanya direct contact mission. Jadi kalau memang dianggap sudah sangat serius kasus pelanggarannya terhadap kebebasan berserikat, ILO bisa turun langsung ke lapangan. Jadi nggak harus hanya membaca laporan saja, tapi bisa juga dia mendatangkan tim ahli khusus untuk meneliti kasus tersebut. Iya, jadi ini yang kemudian bagaimana kemudian memberikan jawabannya. Jadi kalau tadi ada pengaduan karena representasi, karena kebebasan berserikat, maka kemudian ILO-nya ya, jadi governing body-nya ini nanti akan meminta pemerintah untuk merespon. Jadi kami nggak akan langsung tanya kepada pengusahanya yang dianggap melanggar, tidak. Tapi kami akan tanya dulu kepada pemerintah, apa yang terjadi. Pemerintahlah yang kemudian berkewajiban untuk menanyakan kepada pengusahanya, lalu menyerahkan lagi kepada ILO. Ini yang kadang-kadang kok lama banget ya prosedurnya, kok ILO kenapa nggak turun langsung aja, kita ngelaporinnya, misalnya saya ngelaporinnya PT ini kok, kenapa sih ILO-nya nggak langsung ke sana, nggak bisa seperti itu, kenapa? Mungkin harus diingat sekali lagi prinsip-prinsip dari hukum internasional. Kami sebagai organisasi internasional tidak punya kewenangan untuk masuk suatu negara dan kemudian melakukan investigasi. Tidak. Tapi harus dihormati hak kedaulatan dari negara tersebut, sehingga negaralah, pemerintahlah yang kemudian yang akan diberikan pressure oleh ILO untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi prosedurnya seperti itu. Iya, ini tadi kewajiban pelaporan pemerintah. Jadi kewajiban pada saat dia ada meratifikasi, untuk laporan yang tidak diratifikasi, kemudian juga ketika dia harus memberikan informasi kepada atau berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha. Untuk ini wajib. Jadi semua laporan yang masuk ke ILO itu, baik untuk konvensi yang sudah diratifikasi, belum diratifikasi, itu harusnya dikonsultasikan dengan serikat pekerja. Ini kenapa kita juga sudah ratifikasi K144, maka di sini ada kewajiban dari pemerintah untuk selalu mengkonsultasikan kebijakan apapun yang dia buat, laporan apapun yang dia buat terkait dengan standar ketenagakerjaan internasional itu harus dikonsultasikan dengan organisasi pengusaha dan pekerjanya. Ya, ini tadi kapan laporan diserahkan, mungkin saya langsung saja ke sini. Iya, ini siklusnya ya, siklus penyerahan laporannya berdasarkan pasal 22. Kalau untuk konvensi inti atau mendasar gitu ya, itu diserahkan setiap 3 tahun sekali. Kalau untuk konvensi-konvensi lainnya di luar yang 10 konvensi tadi, itu adalah 5 tahun sekali, atau tadi apabila diminta oleh komite ahli berdasarkan analisa yang dia buat gitu ya. Oke, jadi ini sedikit penjelasannya.
Ini mungkin siklus pelaporannya untuk Indonesia ya, ada yang 3 tahun sekali. 3 tahun sekali itu untuk konvensi mendasar dan konvensi prioritas. Jadi ini yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan ini laporan yang wajib diberikan 3 tahun sekali. Jadi sekali lagi kalau dari Serbundo misalnya ingin memastikan apakah benar pemerintah memberikan laporannya dengan baik dan benar, tapi Serbundonya nggak pernah diajak berkonsultasi, sebenarnya bisa aja lihat tadi ya di websitenya ILO, apa sih laporan atau apa sih yang menjadikan pertanyaan oleh komite ahli ILO. Dan kalau ada kemudian yang ingin disampaikan, penyampaiannya seperti apa? Penyampaiannya nggak bisa langsung sih, misalnya dari on behalf of Serbundo mengirimkan ke komite ahli, tidak seperti itu. Jadi ada prosedurnya. Serbundo bisa misalnya bekerja sama dengan organisasi pekerja atau pengusaha di tingkat nasional yang paling mewakili yang memang sudah terverifikasi. Dalam hal ini terus terang, kalau di ILO itu siapa yang paling banyak punya pengaruh itu KSPI dan KSBSI. Kenapa? Ini sebenarnya agak politikal kalau di sini. Mereka berdua ini adalah terafiliasi dengan yang namanya ITUC, International Trade Union Confederation, yang pengaruhnya itu cukup besar di ILO, gitu ya Mas Ilham, mungkin nanti akan lebih mengelaborasi lagi. Tapi kedua konfederasi ini terus terang mereka seperti apa ya, kepanjangan tangan dari ITUC gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang masuk biasanya akan sangat cepat dijadikan perhatian gitu ya, ketika kedua konfederasi ini melaporkan ke ITUC dan ITUC kemudian memberikan pressure kepada ILO. Biasanya itu lebih cepat seperti itu gitu. Jadi itu apa ya, informal information aja kayaknya. Dan ini adalah untuk laporan yang 5 tahun sekali. Oke, ini mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut soal keterlibatan organisasi pekerja dan pengusaha, karena memang tadi sudah berdasarkan pada konstitusi tapi juga konvensi 144 ILO, bahwa memang pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk memberikan salinan pelaporannya, informasi kepada organisasi pekerja dan pengusaha tersebut, dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyampaikan pandangannya. Biasanya ILO juga menilai kalau di dalam laporannya kemudian pemerintah menyatakan kita sudah melakukan konsultasi dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha, itu biasanya laporannya lebih dihargai daripada tidak ada referensi kapan konsultasi itu dilakukan. Kemudian juga dari organisasi pekerja dan pengusaha tentu saja bisa terus terlibat, nggak cuma tadi ya di penyerahan laporan yang sudah terratifikasi, tapi mungkin juga terhadap general survey atau kuesioner umum yang dikirimkan kepada ILO. Karena untuk ILO membuat satu konvensi atau rekomendasi itu prosesnya juga panjang. Biasanya dimulai dengan melihat situasi di negara tersebut, lalu dikirimkan misalnya semacam kuesioner, melihat trennya seperti apa, situasinya seperti apa gitu. Satu mungkin contohnya sekarang nih yang lagi hangat dibicarakan ya tadi soal digital platform workers gitu. Sampai saat ini ILO belum punya konvensi mengenai hal tersebut. Meskipun ini sudah banyak terjadi di negara anggota ILO dan mungkin juga banyak keluhan terkait dengan tidak adanya perlindungan untuk pekerja-pekerja digital ini. Kemudian juga teman-teman dari serikat bisa berpartisipasi tadi lagi ya, untuk misalnya kalau dilihat laporannya itu belum benar, laporannya tidak mencakup isu-isu yang ada di tingkat nasional, itu tetap bisa juga diberikan laporan bayangan. Iya, mungkin ini saja yang dari saya gitu ya. Jadi saat ini yang saya tahu pemerintah memang sedang menyusun laporan juga, karena September itu nanti ada permintaan untuk menyerahkan laporan konvensi yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Saya lupa nomornya berapa, tapi bisa dilihat di website. Dan ini biasanya yang kita juga minta serikat dan pengusaha juga ikut aktif dalam melihat laporan yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Hendri. Kalau ada pertanyaan atau mungkin bingungan, silakan. Baik, demikian tadi ya pemaparan panduan briefing tentang intinya kan bekerja yang layak. Kalau tadi kita lihat ya kategorinya seperti apa, lalu kemudian International Labor Standard Konvensi inti ILO sudah ada 10, yang dulu dikenal dengan 8 dan 10, kemudian juga ya
yang ke tambahan 2 konvensi itu tentang K3 ya, tentang K3. Nah, jadi kemudian juga ada tadi mekanisme seperti apa ILO historinya, ya struktur governance-nya. Lalu kemudian ada mekanisme pelaporan ya dan beberapa potensi-potensi yang dapat dilakukan. Nah, dari sini ya pemaparan evolusi ada yang Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, comment, and